Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Mahdalina SPD MPD dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang telah diberikannya sehingga kita semua dapat melaksanakan perkuliahan pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tidak lupa pula kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana beliau telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, minaz zulumati ilan nur. Perkenalkan, nama ulun Muhammad Najib. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami tentang kenampakan bumi, disusun untuk menyelesaikan tugas presentasi mata kuliah ilmu alamiah dasar, dosen pembimbing Mahdalina SPDI MPD, yang disusun oleh yang pertama Ahmad Rahmidinur, yang kedua Ahmad Salamuddin, yang ketiga Hayati, yang keempat Muhammad Najib yaitu saya sendiri, yang kelima Muhammad Hasanuddin, dan yang terakhir Yulia Rahma. Apa itu kenampakan bumi? Apakah kalian tahu apa itu kenampakan bumi? Bentuk muka bumi memanglah tidak rata. Hal inilah yang seringkali kita dapatkan dan kita pelajari ketika kita berada di bangku sekolah, terutama ketika kita berjumpa dengan guru IPA. Ilmu yang seperti ini memanglah sebuah fakta yang harus diketahui oleh semua manusia yang tinggal di planet bumi. Tidak hanya mempelajari melalui teori di sekolah saja, namun pelajaran seperti ini juga dapat kita petik dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita menjumpai muka bumi dengan berbagai macam karakteristiknya yang berbeda-beda. Tidak benar bahwa kita hanya menjumpai daratan yang datar saja. Di lingkungan yang kita tempati bahkan memiliki tingkat ketinggian yang tidak sama. Belum lagi jika kita berjalan-jalan dan menjumpai adanya macam-macam danau, rawa-rawa, macam-macam laut, dan juga gunung. Hal ini yang menunjukkan bahwa bumi dan permukaannya benar-benar tidak rata. Jadi dapat disimpulkan, kenampakan bumi merupakan berbagai bentuk muka bumi yang terjadi secara alamiah. Kenampakan bumi terbagi menjadi dua, yaitu wilayah daratan dan wilayah perairan. A. Daratan. Kenampakan bumi di wilayah daratan merupakan bagian dari permukaan bumi yang tidak digenangi air dan berbentuk padat. Wilayah di daratan di Indonesia memiliki ciri-ciri yang berbeda. Jenis-jenis daratan ada 7, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dataran tinggi. Yang kedua, dataran rendah. Yang ketiga, gunung dan pegunungan. Yang keempat, bukit dan perbukitan. Yang kelima, lembah. Yang keenam, jurang. Dan yang terakhir, ngarai. Dataran tinggi. Dataran tinggi atau yang biasa disebut dengan Valley Tiao atau plateau merupakan dataran yang terletak pada ketinggian 300 sampai 600 meter di atas permukaan air laut. Dataran tinggi ini terbentuk dari hasil erosi dan sedimentasi. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan erosi dan sedimentasi? Erosi merupakan pengikisan tanah yang terjadi karena berbagai peristiwa seperti gempa bumi, gunung meletus, banjir, maupun penebangan hutan secara liar. Sedangkan sedimentasi merupakan proses pengendapan atau penumpukan tanah yang dibawa oleh air atau angin dalam waktu yang lama. Ciri-ciri dataran tinggi ada 4, beriklim sejuk, pertanian dibuat teras sering, udara kering, dan jarang terjadi hujan. 1. Beriklim sejuk. Ciri yang dimiliki oleh dataran tinggi adalah mempunyai iklim yang sejuk. Dataran tinggi ini biasa mempunyai iklim yang sejuk karena dipengaruhi oleh ketinggiannya. Karena semakin tinggi suatu tempat akan mempunyai kesejukan udara yang semakin tinggi pula, atau bisa dikatakan bahwa udaranya akan terasa dingin. Yang kedua, pertanian dibuat teras sering. Salah satu ciri khas yang dimiliki oleh dataran tinggi adalah area pertanian yang dibuat teras sering. Teras sering merupakan tanah yang dibentuk menyerupai tangga untuk mencegah terjadinya erosi. Nah, erosi tadi adalah kikisan tanah yang terjadi akibat berbagai peristiwa seperti gempa bumi, gunung meletus, banjir, maupun penebangan hutan secara liar. Jadi dibuat teras sering tuh supaya tanah pertanian tuh kada hancur atau kada rusak. Teras sering merupakan ciri khas yang mudah sekali untuk mengenali apakah suatu tempat itu termasuk dalam dataran tinggi atau tidak. Teras sering ini dibentuk agar tanah yang miring tadi tidak mudah terkena erosi, sehingga pertanian bisa tetap terjaga dan tidak rusak. 3. Udara kering. Ciri dari dataran tinggi yang selanjutnya adalah mempunyai udara yang kering. Meski mempunyai iklim sejuk karena berada di ketinggian, udara dataran tinggi justru mempunyai udara yang kering dan lebih kering daripada udara-udara yang lainnya yang berada di daerah yang tidak tinggi. Dan yang terakhir, jarang turun hujan. Ciri selanjutnya yang dimiliki oleh dataran tinggi adalah jarang turun hujan. Adapun di awal sudah disampaikan bahwasanya dataran tinggi mempunyai iklim yang sejuk dan tentu terasa lebih dingin daripada daerah-daerah di sekitarnya. Namun meski demikian, dataran tinggi ini justru jarang turun hujan karena pada dataran tinggi sumber penguapan lebih jauh daripada daerah rendah. Ya, angin yang membawa uap air akan menjatuhkan volumenya sesegera mungkin. Maka dari itu, dataran rendah lebih sering terjadi hujan daripada dataran tinggi.
Itu beberapa ciri yang dimiliki oleh dataran tinggi. Ciri-ciri tersebut akan kita jumpai pada daerah-daerah yang dikategorikan sebagai dataran tinggi maupun sebagai pedoman kita untuk menentukan bahwa suatu daerah itu termasuk ke dalam dataran tinggi atau tidak. Jenis dataran tinggi. Ada dua jenis dataran tinggi. Yang pertama dataran tinggi terpotong dan dataran tinggi vulkanik. Jenis dataran tinggi yang pertama adalah dataran tinggi terpotong. Dataran tinggi terpotong merupakan dataran tinggi yang dibentuk sebagai akibat dari gerakan ke atas yang terdapat pada kerak bumi. Pergerakan ke atas ini disebabkan karena tumbukan lambat lempeng-lempeng tektonik. Jenis dataran tinggi yang kedua adalah dataran tinggi vulkanik. Dataran tinggi vulkanik terbentuk oleh beberapa letusan gunung berapi yang kecil yang perlahan-lahan menumpuk dari waktu ke waktu dan membentuk sebuah dataran tinggi dari aliran larva yang dihasilkan. Tanaman-tanaman yang tumbuh di dataran tinggi. Adapun beberapa tanaman yang cocok ditanam di wilayah dataran tinggi antara lain sebagai berikut. Tanaman pertama yang cocok ditanami di daerah dataran tinggi ialah stroberi. Stroberi ini mudah tumbuh apabila di daerah yang sejuk seperti dataran tinggi. Tanaman stroberi ini membutuhkan waktu penyinaran setidaknya selama 10 jam sehari. Tanaman ini juga membutuhkan curah hujan sekitar 600 sampai 800 dan membutuhkan suhu sekitar 20 derajat Celcius. Yang kedua, kentang. Kentang sangat cocok tumbuh di dataran tinggi. Kentang merupakan umbi-umbian yang bisa digunakan sebagai pengganti makanan pokok. Keberadaan kentang ini sangat dibutuhkan sebagai makanan pengganti nasi atau dijadikan makanan-makanan olahan lainnya. Yang ketiga, kubis. Selanjutnya adalah tanaman kubis. Sebagai tanaman yang mudah ditemukan di dataran tinggi, kubis juga merupakan sayuran yang banyak dibutuhkan masyarakat. Kubis lebih tumbuh optimal apabila ditanam pada dataran tinggi. Yang keempat, wortel. Jenis tanaman yang terakhir yang cocok ditanami pada dataran tinggi adalah wortel. Wortel merupakan sayuran yang banyak mengandung vitamin A, sehingga keberadaannya pun sangat dibutuhkan oleh manusia. Untuk menanam wortel dibutuhkan suhu antara 15,6 sampai dengan 21,1 derajat Celcius. Hal ini lebih mudah ditemukan di dataran tinggi. Itulah beberapa tanaman yang mudah ditanam di dataran tinggi. Selain tanaman yang disebutkan di atas, masih ada beberapa tanaman yang mudah ditanam di daerah dataran tinggi lainnya seperti ubi siam, apel, teh, coklat atau kakao. Selanjutnya dataran rendah. Dataran rendah adalah hamparan luas tanah dengan tingkat ketinggian yang diukur dari permukaan laut adalah relatif rendah atau kurang dari 300 meter di atas permukaan air laut. Istilah ini diterapkan pada kawasan manapun dengan hamparan yang luas dan relatif datar yang berlawanan dengan dataran tinggi. Sebagai salah satu keragaman bentuk muka bumi, dataran rendah juga dikenal dengan istilah dataran aluvial. Ciri-ciri dataran rendah. Adapun ciri-ciri dataran rendah adalah sebagai berikut. Yang pertama, tanahnya relatif datar, mempunyai ketinggian kurang dari 300 meter di atas permukaan air laut. Biasanya ditemukan di sekitar pantai, tetapi ada juga yang biasa ditemukan di daerah pedalaman. Yang ketiga, terjadinya akibat proses sedimentasi. Di Indonesia sendiri, dataran rendah terjadi karena akibat dari sedimentasi sungai. Yang keempat, tanahnya lebih subur dan banyak yang ditempati penduduk jika dibandingkan atas daerah pegunungan. Yang kelima, mempunyai tekanan udara yang lebih tinggi daripada daerah pegunungan atau dataran tinggi. Jenis-jenis tanaman yang tumbuh di dataran rendah. Adapun tanaman yang tumbuh di dataran rendah, diantaranya ialah yang pertama, padi. Padi ialah jenis tanaman yang hanya bisa tumbuh di dataran rendah. Tanaman ini hidup jika suhunya mencapai 36 derajat Celcius. Namun akan sangat baik jika suhunya sekitar 30-an derajat Celcius atas tingkat curah hujan yang sedang. Yang kedua, kelapa. Kelapa biasanya ditemukan di daerah dataran rendah, khususnya di pesisir pantai. Tanaman kelapa bisa berfungsi sebagai penghalau angin yang menuju ke arah daratan. Tidak hanya itu, tanaman kelapa juga bisa mencegah terjadinya abrasi. Yang ketiga, pisang. Buah ini bisa tumbuh sepanjang tahun, sehingga tanaman ini sangat mudah tumbuh jika dirawat di dataran rendah. Yang terakhir, jagung. Tanaman jagung hanya bisa hidup di dataran rendah karena membutuhkan suhu yang tinggi. Contoh dataran rendah, salah satunya adalah kota Banjarmasin. Kota Banjarmasin ini juga mendapat sebutan kota 1000 sungai. Sungai yang terkenal adalah Sungai Martapura dan Sungai Barito. Masyarakat kota Banjarmasin menggunakan sungai sebagai media transportasi dan berdagang. Banjarmasin juga mempunyai dataran rendah yang sebagian besar berawa gambut. Jenis tanah di daerah ini adalah tanah aluvial yang sebagian besar berstruktur lempung. Wilayah ini juga memiliki batuan dasar berupa batuan metamorf yang pada permukaannya tertutup oleh pasir, kerikil, dan lempung. Bukit dan perbukitan. Bukit adalah jenis dataran yang mempunyai permukaan tanah lebih tinggi daripada permukaan tanah di sekitarnya. Tinggi dari bukit lebih rendah dibandingkan dengan gunung atau kurang dari 600 meter di atas. Sedangkan perbukitan adalah rangkaian bukit yang berjejer dari sebuah wilayah yang bukit itu berhubungan satu sama lain. Jadi misalnya kayak Sabuting Haje,
itu namanya bukit. Amun misalnya berjejer dan saling berhubungan itu namanya